Sekarang kita IP-nya men. Tidak ada IP ini. Setting dulu jaringan. Masuk ke sana, ke atas. Setting. Network. Unplug. Coba enggak di ini aja di onin. Coba lihat dulu. Cek dulu ininya. Cek dulu settingannya. IP versi 4 manual 32. Oke, benar semuanya. Cancel, di onin aja. Nggak mau. Tadi saya udah nyoba, ini nggak mau. Nggak nyalain nih. Ini kali Dicabut jangan. listriknya kecabut kali ini. Iya. Ini Coba listriknya deh. nggak nyala nih kayaknya. Oh iya dimati. Udah matiin. Oh, padar. Padahal mau pergi, Dimatiin. sopan emang biasa. Dia baik, penghematan. Aku tadi merasa melangkai, artinya nggak ketarik mestinya kan. Depannya mati dari situ. Udah apa, ini udah nyala. Udah? Ini udah benar, udah nyala. Oke, sekarang coba ping dulu ke server. Putih. Coba if konflik lagi, pastiin. Coba. Udah ya 32 ya. Coba ping ke 30 ya. 172 9730. Oke, harusnya bisa sih. Oke, hidup. Ya. Sekarang SSH ke dalam situ. Di kepala kita perlu diingat ya bahwa ini servernya nanti kalau operasional bener ganti IP loh. Iren. Dan nanti kemungkinan settingan modelnya harus dilihat lagi kalau ganti IP, soalnya takutnya dia akan lari ke IP yang salah. Soalnya biasanya di config PHP-nya si Moodle atau WordPress atau apa ditulis IP servernya berapa. Nah itu harus diganti, harus disesuaikan banget. Gitu. Oke. Jadi yang di modelnya atau yang Di modelnya? di modelnya config PHP-nya. Oke, ini digedein dikit lah biar hidupnya rada enak, penonton di YouTube terutama ya, bukan Durasinya panjang. Kecil. Ini apa? ya. Ya. Clear kali ya. Clear, sudosu masuk. Iya. Oke, kita coba PSAX dulu, ada binnya hidup nggak? Grab, named juga, grab spasi named D ya, enter. Ini kelihatan sudah operasional. Yang 726 ya. 726 itu adalah server DNS-nya, named jalan. Sekarang kita masuk ke konfigurasinya dia. cd spasi /etc/bin bind ya, enter. ls. Nah ini file-filenya semua. File yang kita tertarik buat ngerubah adalah named.conf.local karena itu yang server lokalnya dari situ. Cuman ini nggak harus lokal-lokal ya, maksudnya kalaupun kita lagi ngoperasiin di internet, yang kita edit juga named.conf lokal. Lokal maksudnya adalah informasi DNS yang dioperasikan di server itu. Kalau ada yang request, dia kan DNS isinya tabel doang. Nama ini IP-nya berapa, nama ini IP berapa, gitu ya. Nah, isinya tabel. Kalau kita operasikan di internet juga kayak gitu cara konfigurasinya. Cuman sekarang kita akan menipu semua user dari si server ini bahwa ini punya nama gitu, supaya nanti di manual ke usernya ada akses pakai nama UT akses ACD. Cuman buat cadangan ditulis juga kalau UT akses sekali jalan pakai IP ini gitu. Oh, IP-nya itu. Nomor IP. Cuman kan nggak manusiawi pakai IP. Gue pakai doa mudah-mudahan dengan kalau kita ngerubah IP sama nama, si modelnya nggak usah dirubah banyak loh. Saya nggak tahu nih, harus dirubah kagak nggak tahu nih kita. Oke, kita coba. Kita coba aja lihat. Oke, sekarang kita edit named.conf local. Oh, edit emang pakai edit? Pakai nano. Katanya ngikutin gurunya, Pak. Iya, ngedit pakai aplikasi nano. Emang ngedit juga kerjaannya sih. Enter. Ini ke bawah. Oh, iya. Lu apain? Oke.
cari colongan. Ini nggak usah diambil yang ininya dah. Klik 2. Stres. Tadi nggak bisa diedit gara-gara sambungan putus sih sebenarnya. Bukan karena itu. Ya udah. Kenapa mati? Ya. Nah ini kita ganti zone-nya, naikin ke atas. Nah gue nggak ngerti ngedit ginian gimana caranya nih. Kalau pakai VI gue tahu. Nah, zone ini tiap domain yang dia punya ya. Jadi kalau tadi kan kita ada UT access ACID, ada UT access.id. Kita punya 2 zone jadi. Nggak apa-apa sih. Jadi kita punya 2 zone aja. Deh. UT access ID kita kasih namanya filenya akan ditaruh di db.utaccess.ac.id. .ac.id. Ya. Sekarang ini di copy lagi 3-4 kalimat ini di copy. Kumaha carana? Nggak bisa loh, emang enak. Kebawahin mouse-nya. Kursor, kasih enter lagi ya. Paste di situ. Diganti jadi UT Access ID. Langsung ID, Pak. Kita punya 2 nama. Jadi kesannya kayaknya UT hebat banget ya, punya domain banyak banget. Kalau merasa kurang tambah lagi aja apa gitu. Kalau mau gombal UPPJJ apa boleh juga dimasukin. Jadi suka-suka sih ntar kalau mau ya. Ini beres. Yang harus diingat ininya. Ada 2 file, UT Access ACD sama UT Access ID. DB UT Access ACD sama DB UT Access ID harus kita bikin di dalam folder etc bin. Itu ya. Kita keluar dulu. Ini langsung keluar aja, Pak. Ya, Ctrl X di save. Yes. Enter. Oke. Nah, sekarang isinya. Kita cari contekan isi. Kebawahin. Kita cari DB lokal ya. Ini kegedean ya nggak apa-apa lah. Ini adalah teknik buat nyolong. Nyolong contoh. Oke. Ini teknik nyolongnya. Jadi ada db.lokal. Kita colong dari situ, nanti kita modif. Jadi teknik ngoperasiin adalah kita colong, kita modifikasi. Oke, masuk lagi ke situ. Oke, ls dulu lihat. Ini ada db lokal tadi katanya ya. Nah, ini db lokal. Kita lihat aja isinya gimana db lokal ya. Boleh pakai nano, boleh. db lokal. db lokal, db.lokal. .lokal. Enter. Nah, isi formatnya kayak gini doang ya. Isi formatnya kayak gini. Jadi kalau ada tanda kayak gini, apa sih namanya? Add ini dia ngikutin nama mesinnya. Nama mesinnya adalah localhost. Nama mesinnya localhost. Oke. Localhost ini nama domainnya. Oke. Nah, ini serial number. Salah satu kebiasaan saya, serial numbernya tanggal dibalik. Jadi tahun, bulan, tanggal sama keberapa gitu. Supaya saya tahu bahwa ini kapan diedit. Kalau kita tulisnya 1, 2, 3 nomor seri 1, 2, 3, saya nggak tahu ini kapan terakhir diedit. Gitu. Jadi tahun, bulan, tanggal ya? Iya, saya biasanya gitu supaya gampang. Terus nanti ini cuman gini doang sih. Adresnya apa? Cuman gitu aja yang kita butuhin. Beres ya? Oke, sekarang ini kita colong keluar. Keluar, Pak. Keluar dulu. Kita colong, copy aja, cp db.lokal spasi db.utaccess.ac.id, enter, panah ke atas, AC-nya dibuang. Wah, lu mah rajin. Ya udah. Kalau gua pindah. Oke. Kursi AC. Ya udah. Sekarang kita edit. Utaccess ACID. Enggak, nano. Iya kan, Pak. Edit. Siap. DB UT Access. Siap. UT Access. Yang ACD dulu kan. ACD ya, enter. Nah, ini kita rubah di sininya. Localhost-nya diganti. Enggak nih, localhost dulu. Iya, localhost dulu diganti. Buang, localhost-nya dibuang. Tulis UT Access ac.id, titik, kasih titik ujungnya. Titik itu penting. Kalau di sini penting banget. Soalnya kalau nggak dia bingung di belakang dia apa. Ada lagi gitu. Nah, ini sekarang email si adminnya apa? Bisa aja root
Ini email, yang ini kedua tuh email ya. Oh. Cuman karena si program bin itu rada blow on, jadi dikasihnya titik. Jadi ini ganti. Kita bikin kesepakatan lagi. Namanya Pak. Si admin kasih nama apa? Admin aja kali ya. Admin Boleh. aja. Admin aja lah. Mimin. Lebay banget sih. Udah, lokal hostnya diganti jadi UT Access ACID. Lebih. ACID. Oke, titiknya jangan dibuang itu. Nah, 2 itu diganti. Kalau sekarang Format tanggalnya gimana? 2021 2021. 9 Enggak, angka semua aja. Sekarang bulan apa sih? 9 ya? 9 27. 27 28 sih, tanggal saya 27 sih. 27 kasih 00. Kalau boleh 00 boleh 01. Maksudnya ini adalah di tanggal ini adalah file pertama yang saya edit. Jadi kalau nanti kita rubah naik tuh 00 jadi 01, rubah lagi 02, 03. Jadi ada tanggal segala macam. Biar ada rapi diginin aja dah. Alah. Ini dibuang deh. Biar koma di sini sejajar sama itu, gimana caranya? Lagi. Oh, itu aja digeser. Ya, oke, udah. Ini biar sama aja sih. Nah, ini sekarang. Ya, deh. Sekarang ini name servernya ini buang. Ini NS adalah ngasih tahu name servernya siapa. Oke. Bisa kita buang lagi. Kita tulis tadi waktu di DHCP kita tulisnya apa ya? NS doang ya. NS1. NS1. Dot utaccess .ac.id. Oke. Titiknya pakai titik? Oke, Pak. Enggak. Oh, kalau nggak mau pakai titik, kalau lengkap kayak ini harus ada titik lah. Oh, ada titiknya. Okay. Tapi kalau dia udah lengkap aja lah tulisannya. Yeah. Nah, sekarang ini IP 192.168.888. Oke. Yang ini kita nggak pakai IP versi 6, jadi ini nggak ada. Nah, cuman di sini ya buang dulu. Terus ini saya bikin enter, ini udah buang sampai sini, buang semua. Nah, sebenarnya segini cukup. Cuman di sini ada NS1 nih. NS1 tuh apa? ID-nya berapa? Belum ada kan? Jadi kita tulis saja NS1 di sini. Nggak kasih titik apa-apa. Jadi dia kalau NS1 dia langsung ngambil domainnya ke UT Access ACID. Kalau nggak dikasih titik di situ dia ngambil ke sini ntar. Oke. Kasih tab udah in gede. A tab lagi 192.168.888 enter. Udah terserah mau kasih nama, misalnya www. Ini mah iseng doang ya. In A 192.168.888. Jadi tiap nama harus didefinisikan di sini. Dan ini kalau nggak pakai titik dia akan ngambil domainnya ke atas. Langsung. Gitu. IP-nya boleh banyak juga. Jadi si UT, kalau UT kan punya servernya banyak. Jadi bisa aja satu nama punya IP banyak, boleh. Satu IP punya nama banyak, boleh. Jadi bisa kayak gitu. Gitu ya, beres ya. Isinya kalau www-nya tuh apa? Artinya kalau diketik www itu ya kan normal juga gitu. Jadi www utaccess ACID kenanya ke IP yang itu juga. Oh, oke. Jadi tanpa www bisa, dengan www bisa apa aja sih. Nah, suka-suka kita taruh apa aja di sini sih. Bebas. Udah ya? Beres? Di save. Ctrl X aja. Sekarang kita copyin aja. Copy DB UT Access ACID ke UT Access ID ke ID Bener ya? ya? Enggak, salah lu. UT Access AC titik ID ke DB UT Access .id, enter. Sekarang kita edit DB UT Access ID-nya. Oke, kita buang AC-nya semua. Oh iya, karena tadi copy aja Pak ya. Iya. Nah, ini sana buang juga.
Oke, di sini buang juga. Cuma itu doang sih. Udah sih, Ctrl X. Oke. Udah kayaknya udah sih. Sekarang kita restart named-nya. Caranya etc sorry. init.d init.d / name tab spasi restart enter. Oke. Harusnya ada langkah buat ngecek yang kita tulis salah apa enggak. Saya berasumsi nggak ada yang salah, jadi nggak dicek. Ada sih di Saya udah siap-siap mau di wiki ada caranya buat ngecek. Saya udah siap-siap apa klik ini, gitu, Pak. gue udah lupa tadi. Sekarang kita tes dari sebelah sini ya. Iya. Dari tes dari sebelah sini. Masuk ke terminal, buka terminal baru lagi. Dari sini kita tes. Oke. dig spasi utacid gitu ya. ut.ac.id. Enggak, ut.ac.id. ut.ac. Ini saya ngecek ke internet langsung ya. UTACID IP-nya berapa? Enter. Langsung dijawab. UTACID adalah 203.217.140.58. Gitu ya. Jadi perintahnya cuma gitu doang. Dig. Oke. Coba panah ke atas. Di antara dig sama UT dikasih spasi NS. Ini saja ya. NS itu name servernya siapa? Nah, dia ngasih tahu yang name server UTACID ada 2, ada NS2 UTACID sama NS3 UTACID. Itu adalah DNS-nya punya UT. Ada 2. Oke, tapi IP-nya sendiri UTACID adalah 203.217 segala macam. Oke, sekarang clear layar, kita tes. Dig spasi UT akses ACID. Ini nanya ke internet ya. Nggak akan ada, soalnya UT akses ACID nggak ada di internet kan. Enter, nggak ada. Bukan sulap, bukan sihir, nggak ada ya. Coba UT akses.id, dijamin nggak ada sih. Nggak ada ya. Kosong kan? Bukan sulap, bukan sihir. Nggak ada ya. Oke, clear layar. Sekarang panah ke atas. Lagi. Oke, spasi. Oh iya. Kasih add. 172 berapa? 16 97 30. Enter. Keluar. Jadi perintahnya gitu. Cek nama UT akses ACID di mesin mana, di server mana. Kan servernya server yang ini. Dan server ini udah kita set DNS-nya dengan benar kan? Makanya dia bisa jawab. Di saya UT akses ACID IP-nya sekian. Jadi dia udah jalan ya. Coba cek www UT akses ACID. Pakai dot, Pak. Ya, dot. Oke. Keluar juga kan, sama kan. Coba tadi NS bener. Langsung dapat NS1 dan dia tahu juga NS1 IP-nya adalah 192.168.888. Udah keren. Kita cek untuk utaccess.id ya. Enter. Oke, bener. NS saja Pak ya. DNS. Bentar. Udah. Beres ya? Jalan semua. Jadi DNS sudah selesai. Oke. Sekarang saya harus mastiin sih sebenarnya bahwa ini kondisi masih belum lepas ya, masih jaringan UT. Sekarang saya pengen ngasih lihat gimana caranya backup sama restore course. Oke, di Moodle. Dengan kondisi gue kagak tahu settingan Moodle-nya salah apa kagak nih karena IP-nya berubah-ubah terus nih. Oke, masuk ke sini. Masuk ke yang ada yang di sana. Oke. Clear layar lah. CD spasi / var www var cafe var / www / html. Coba enter ls. Oke, dia ada folder Moodle. Oke,
Berarti ditaruh di bawah folder Moodle ya. CD Moodle, nggak pakai slash, masuk ke folder ini, enter, ls. Ada config nggak? Ini ada config PHP di bawah tuh. Ada config PHP ya. Coba kita lihat confignya nano, config PHP. Yang harus dilihat cuma ini doang. Nama servernya apa, kalau ada konfigurasi nggak, namanya apa, dan IP-nya berapa. Nah ini kelihatan MariaDB localhost nggak ada masalah. Nah ini nih. www rootnya ke 172.167.30. Nah ini kalau nanti kita akan ngerubah IP-nya ke 192.168.888, ini harus dirubah nih. 172.16.30 harus dirubah ke nanti. Karena kita belum, jangan dirubah dulu, kacau nih ceritanya. Ayo, Pak. Oke, jadi ini harus berubah kalau kita nanti ngelepasin dari UT harus dirubah nih. Oke, ini satu kelihatan, yang ini harus dirubah. Coba lihat ke bawah lagi. Kayaknya nggak ada, cuma itu doang. Oke. Ini modul yang di server kita sini ya? Iya. Alternatif lain bisa juga http:// nama. Jadi utaccess.acid/model bisa diganti nama juga, ini sebenarnya bisa nama. Jadi itu pilihannya mau nama atau mau IP, terserah. Oke. Kalau mau aman IP sih. Jadi kalau nanti ada masalah sama DNS servernya kenapa mati, masih tetap masih aksesnya jalan. Yang paling aman pakai nama. Jadi kita cuma ini doang yang masalah. Keluar Ctrl X. Coba kita nge-web. Sekarang kita akan masukin kuliah sama backup sama restore kuliah ya. Buka browser, buka tab baru. 172.16 berapa? 97.30 modal tuh dia. Tapi gue udah lupa ya. Adminnya apa? Passwordnya apa? Lupa semua loh. 123 Save. Oh iya yang itu ya. Username apa? Admin ya? Oke. Login. Admin aja Ren namanya Ren. Admin. Passwordnya apa ya? 123 shift 123 terus shift kue. Nggak masuk nih. Coba admin. 123 terus shift 123 terus QLWE. Oh salah loh. Shift lagi. Ditahan sih. Coba. Oh kan. Invalid login. Login masih loading Masuk paketnya. Hah? Mas. Oh masuk. Oh masuk. Oh ya udah. Emang mau diubah apa lagi pasarnya Pak? Udah itu aja kayaknya. Gitu. Tapi harus ingat dong, gue udah lupa langsung. Saya orangnya pelupa soalnya sebenarnya. Saya susah buat nginget. Nah sekarang kita urusannya gimana caranya kita bisa backup course. Oke. Ini belum ada course-nya ya. Jadi saya nge-backup dari course yang ada di open course aja ya. Ada ini aja nih. Ini aja. Gimana kalau kita backup ini ya? Oke, cara nge-backup naik ke atas. Jadi kecil banget ya, kontrol minus saya kecil deh. Kontrol minus lagi. Deh, ya, naikin ke atas. Ke atas terus. Oke. Di sini ada ini ada backup sama restore sama import. Jadi kalau backup tuh course-nya akan di backup. Kalau restore backupan dibalikin. Dari situ juga. Ya. Kalau bentuknya jadi backup terus kita download kan kita balikin lagi namanya import. Okay. Jadi kalau backup itu ada di server tetap, nggak ada di komputer saya. Backup itu ada di server, dari situ bisa di restore. Backup yang di server bisa di download. Kalau downloadan dibalikin lagi itu namanya import. Ada saya. Sekarang kita backup. Tapi model yang ada di sini lebih baru pada modelnya ITTS loh, jangan khawatir. Cie, gaya. User nggak usah di-include. Ini kan ada enroll user, dibuang aja.
deh. Yang lainnya di-include aja, yang lainnya biarin default aja, nggak usah diapain. Ya udah cuma gitu, jump to final step. Jam langsung. Iya, Karena kita jam. malas. Karena kita malas. Jadi biasakan jadi orang yang malas. Jadi orang terlalu rajin nggak Itu bukan baik. malas, efisien. Contoh yang rajin itu LPPM. Bikin aplikasi gue sampai nggak bisa ngisi karena gue malas banget ngisi. Muter-muter panjangnya. Tadi si Bella itu maksudnya si Bella ini. Itu masukannya tuh orang LPPM. Gue sampai stres. Udah mending di sini aja dia ngerjain, ya dia kerjain. Ayo ternyata kurang combro. Jadi backup cuma gitu aja. Oke. Nanti mungkin perlu strategi buat ini sih. Sorry gimana? Kalau misalnya nanti ditaruh di modelnya yang apa namanya punya kita itu bukan restore ya? Yang import. Impor ya? Bukan. Oh. Bukan yang restore, import. Continue. Nah, kebawahin ada file backupnya. Internet offline ini kan tanggal ini kan 27 Iya. bener ya? Ah. Kok jamnya tanggal 16 sih? Jam 16 sih. Amerika kali. Jam gue bego. Ini jam 6 pagi ya. Ya udahlah. Iya. Oh, jamnya ngaco ya. Download aja file yang ini. Bentar. Oh, yang ini yang benar. Salah juga ya. Atas kan? Yang benar yang atas ya? 27 Iya, ya September. Ya udah download lah. Kok lebih kecil size-nya? Gak ada user. Oh, bawa komputer network. Oh. Beda kuliah. Kalau mau dua-duanya di copy, download aja. Copy lah. Oh tadi usernya nggak diikutkan kan pentingnya? User nggak diikutin. Iya. Soalnya ada 3.000 di situ. Wih, 3.000. Masih dikit. Kalau yang di Ono Center lebih parah, 52.000. Cuman itu umur modalnya udah 7 tahun. Belum ganti. Nggak berani ngeganti. Soalnya kalau saya ganti itu kan saya harus restore kuliahnya ada 700 di situ kan. Males saya. Makanya gue udah jalan saya mati aja tuh kok server udah mati tinggal ngomong sama user, orang gratisan kan. Tinggal ngomong minta maaf servernya udah tua. Ini harus diformat. Jadi lu semua bakal gue format. Ternyata ada masalah besar 30.000 ya? Iya udah males banget. Ini udah males banget deh. Soalnya itu adminnya kan cuma satu orang itu LMS Ono Center, adminnya cuma Ono doang. Untuk menghandle user 50 ribuan itu Ono sendirian. Dan itu setiap hari harus, jadi orang-orang tuh males buat enroll. Jadi orang baru kan banyak user baru masuk tuh. Udah gitu mereka pengen enroll kuliah-kuliah yang free itu kan. Males enroll. Bikin akunnya juga masalah karena email dari server itu ditolak sama Gmail segala macam. Oh, dianggap spam mungkin ya? Dianggap spam. Jadi akhirnya waktu mereka register, mereka tidak akan dapat email. Konsekuensinya Ono yang harus approve manual semua. Oh, dan sehari sekitar 100-an user tuh baru sehari. Sehari 100 berarti sebulan kan 3.000 tuh. Iya. Jadi ada 3.000 user per bulan baru di mesin itu. Dan sekarang mungkin 200 sekarang ini masa pandemi. Segitu itu sekarang. Okay. Nah itu udah masuk. Udah gitu enrollnya approve-nya harus manual sama Ono. Jadi tiap hari Ono masukin approve manual ya. Udah gitu user-user baru kalau saya terangin bahwa oke, ini ada kuliah online free, Anda tinggal klik ini enrollnya udah otomatis gitu kan. Nggak mau ngerjain itu, nggak bisa diterangin kayak itu, nggak bisa. Jadi caranya Ono akan enroll semua user baru manual. Jadi select, ini user baru, select, Copy. Iya. Manual di sekitar 11 kuliahnya Ono tadi. Jadi mereka pikir, kalau masuk ke LMS Ono Center, toto saya akan masuk ke kuliah Ono. Itu akan robot yang ngerjain semua. Padahal itu Ono ngerjain tiap hari manual. Begitu Pak. Tapi harus dikerjain sih, kalau enggak kan mereka komplain dulu Pak Ono, ini kenapa enggak ini. Capek dah. Udah gue kerjain dah. Beres. Nah ini beres ya? Udah ke-download belum? Udah ya, ini kayaknya udah ke-download. Kayak ayat kursi, nggak pernah tidur. Enggak sih, bentar kayak gitu, cuma berapa menit beres. Ini gua kasih contoh bikin perpustakaan digital sekalian ya. Kalau gitu kan? Ya. Iya. Cara perpustakaan digital, masuk ke sana lagi, server sana. Ini kan model nih.
CD spasi titik-titik spasi titik-titik enter mkdir spasi Ini maksudnya Mac directory gitu kayak. jangan pakai slash lagi, kasih aja kata-kata apa library atau perpustakaan lah biar bahasa Indonesia. Iya, kan kita rupiah. Kurang A kaan enter dah. Oke. Sekarang kita kirim coba saya butuh masuk terminal di komputer ini sih. Oke. Ada nggak yang di komputer ini nih, di komputer sini? Ini lagi dipakai yang ini nih, yang ini. Oke. CD download, CD spasi D besar DOW tab enter. LS MBZ ada MBZ. Kalau nggak LS bintang MBZ lah. LS bintang Z lah. Enter. Ini ada nih, ada 2 MBZ nih ya. Moodle course internet offline sama ini komputer network MBZ ya. Misalnya file PDF gue nggak punya. Ini perjanjian kerjasama PDF-nya, jadi nggak akan gue upload ke tempat. Apa-apalah. Enak aja. Udah desain lagi perjanjian kerjasama, sign kan nggak lucu gue awal teman lo ya. Jadi ini MBZ, misalnya file ini mau dimasukin ke perpustakaan online. Caranya di copy aja SCP, nggak SCP. Nggak boleh manual ya. SCP backup tab aja tab. Nah, bintang. Kan ada 2 file. Jadi gua kasih bintang aja. Spasi ut.2 ut at berapa tuh? 172. Oke. Masih IP UT soalnya. 94.30. Nah, kasih titik 2 sekarang. Biar masukin ke home directory. Oke, enter. SCP apa SCP itu? Secure copy. Nah, pada zaman dulu kita seringnya pakai FTP. Oh. FTP haram. Jangan dipakai. Karena FTP gampang disadap orang. Dan jangan khawatir, waktu itu gua jadi ini ya, jadi apa sih namanya? Jadi apa? Advisor. Kayak penasehat Dewan Pengawas TVRI. Masuklah saya ke TVRI. Terus Dewan Pengawasnya ngomongnya, "No, lu mau ruangan di mana? Mau di sini nggak, di ruangannya Dewas?" Males. Langsung direktur orang nawarin. "Oh, no, mau di lantai direktur?" "Oh, enggak." "Lu mau di mana?" "Teknisi lu ada di mana?" "Sebelah sana." "Gua di sana." Nongkrong sama teknisi. Jadi tiap seminggu sekali saya ketemu sama teknisi TVRI, gua ajarin dong cara bikin server, dan TVRI kan semua dari daerah kan ngupload video tuh ke TVRI pusat. Nguploadnya pakai apa? FTP. Oh. Udah gitu servernya kebakar. Hilang. Lah, Sip Republik. Parah banget. Kasihan sih sebenarnya. Ini udah beres ya. Sekarang kita lihat. Kita masuk ke sini aja. Ke mana sih namanya? Ke server situ. Ini ya, ini. Masuk sini. Kita pindahin ya filenya. Coba ls spasi jangan ls spasi /home nggak /home /ut enter. Ini ada 2 file backup di situ. Gue ini pernah ngetik apa salah nih. Iya, ada ketikan salah, seru ya. Kita move ya, move backup ini ya, move spasi /home /ut slash nempel lagi slash backup udah tab aja tab bintang gitu dong. spasi masukin ke perpustakaan tab aja tab. Oh iya. Ya, Belum enter. biasa, Pak. Kerajinan. Enter. Ya udah, coba masuk ke sini, ke web lagi, browser, masuk browser, buka tab baru. 172.16 slash bukan modelnya diganti perpus. Mau ngecek doang. Iya, Moodle. ngecek doang. Pustakaan, enter. Udah Oh, masuk. masuk ya. Jadi perpustakaan cuma gitu doang sih, nggak ada yang istimewa. Udah kayak gini, nggak istimewa. Orang nanya di Twitter ke saya, "Pono,
bikin perpustakaan yang di Ono Center gimana caranya kok bisa bagus gitu? Wah, bagus banget Pak ini. Coba lu masuk ke LMS Ono Center deh. LMS Ono ganti library atau pustaka. Gampang kali aksesnya. Pustaka enter. Deh. Coba diklik doc, klik apa suka-suka lu lah, klik apa aja dulu kayak gitu-gitu. Wah, Pak Ono, gimana cara bikinnya? Boleh dikirim nggak skripnya ke saya buat bikin perpustakaan seperti itu? Gue yang stres. Skrip apa ya? Diterangin cuman bikin Apache, bikin folder, upload gitu. Nggak percaya. Republik lu tuh. Nanyanya keren banget. Gue sampai stres ya mamanya. Tapi bener loh asli, sekolah-sekolah, kampus-kampus mikirnya canggih-canggih semua. Nggak pernah kepikir yang setolol ini, nggak kepikir. Ini kampus gua, ITTS. Kan, bikin perpustakaan digital. Ini USB hard disknya di copy aja. Langsung bikin aplikasi buat katalog. La ilaha illallah. Ini kan cuma tinggal Ctrl F gini kan. Nah, search kan, dapat ya. Aduh, mikirnya kecanggihan. Republik lu tuh mikirnya hebat banget. Udah beres ya? Sip ya? Oke. Perusahaan gitu doang. Siap. Oke, sekarang kita akan upload apa sih namanya? File MBZ-nya ke dalam situ ya. Oke. Masuk ke sini lagi. Masuk ke e-learning-nya situ. Ini .or.id itu gratisan nggak? Hah? Enggak. .or.id itu gratisan. 50.000. Servernya gratis. Sedekah infak orang ke gua, Pono. Iya, saya sering gitu, Pak. Asli, saya tuh sering banget. Pono, ini mau mesin nggak? Ya mau lah. Ya udah, ini IP-nya, ini username, ini password, silahkan dipakai. Pakai. Jadiin e-learning kan? LMS Ono Center Moodle. Bikinnya tahu nggak berapa lama tuh? 30 menit. E-learning itu bikinnya 30 menit doang, asli. Nggak kayak lu pada bikinnya bertahun-tahun ya. Kalau 30 menit jadi. Kok bisa Pak? Ya bisa lah, orang gelo mah bisa. Kuatir. Masuk sini. Kita restore langsung. Ini situ kan ya. Masuk site admin lah. Ada menu buat restore soalnya. Come on, cepat. Lama banget. Ada backup restore. Mana ya backup course? Coba. Courses kali di courses nih, courses. Ada restore. Itu ada restore. Mana? Itu. Nah itu. Ya udah, iya betul. Restore course. Deh, gitu aja sih. Choose file. Upload a file. Choose file. Nah, ini masuk ke download. Ada backup. Nah, itu. Yang ini dulu, yang offline dulu. Ya, klik ya. Open. Upload this file. Ini nggak usah ini. Nggak usah. Simple sekali. Emang simple, lu aja pada banyak teori. Restore. Harusnya kita milih mau restore di mana ya. Kalau ini nanti restore namanya persis. Semuanya persis jadi. Kalau sebenarnya kita bisa milih, kita bisa bikin klasifikasi kan. Ini program studi apa, course-nya mau dimasukin program studi apa, ada pilihannya sih sebenarnya tadi. Cuman harus dibikin dulu, program studi harus dibikin kan, nggak ada, ini kosong kan, nggak ada program studi, nggak ada apa-apa. Jadi restore aja, dia langsung masuk aja. Oke. Dah, cuman langsung sih kayaknya. Coba ke bawah. Ini silang-silang maksudnya enggak apa? Ini user info nggak ada. Nah, cuman yang masalah dengan saya adalah saya bikin link ke wiki saya di luar. Jadi ini semua kan bentuknya link ke wiki, ke YouTube segala macam. Jadi nanti tetap aja walaupun di restore di sini mahasiswanya stres. Soalnya nggak bisa diklik, itu nggak nyambung. Ke bawah paling bawah dah. Tinggal dikerjain doang. Terus nah continue. Udah. Nah, ini di sini ya. As a new course ini, oke, ada pilihan yang lain, coba kita lihat.
restore if existing course, kalau ada course yang udah ada terus ditambah. bisa ditambahin, bisa di delete yang eksisnya ya. Jadi jadi misalnya ini updatean dari kuliah apa, di delete aja yang lama, timpa yang baru, bisa kayak gitu. Ada pilihan 3 pilihan, 2 ya. 2. Ya udah, kita new course aja. New course kategori yang ada cuma 1 miscellaneous doang. Kalau defaultnya modul kan cuma ada 1 kategori. Biasanya kita pakai buat program studi fakultas apa gitu, bisa kita create sih. Ya udah, kita new course aja, continue, udah cuma gitu doang sih udah. Gitu ya. Terus ke bawahin. Ini kenapa lagi? Tadi Centang dulu. Oh, belum dicentang ya? Oh, harus masuk sini. Ya, miscellaneous. Kategorinya. Continue. Deh. Nah, ini ke bawah lagi. Udah ke bawah lagi, terus next. Ini apa lagi nih? Oh, kalau mau dirubah nama-nama segala macamnya, di sini bisa dirubah. Kalau nggak berubah pun nanti bisa dirubah lagi. Kalau udah keinstall, bisa diedit, Pak, ya? bisa diedit semua. Makanya lebih bagus sebetulnya kalau dengan kondisi kayak gini ya, PDF segala macam di kuliahnya ditaruh di Moodle, supaya pas backup kan PDF-nya ikut semua. Pas restore PDF-nya jadi ikut. Kalau saya kuliahnya semua kan nge-link ke web client. Kenapa nge-link ke web client? Supaya server Moodle saya enteng. Ya. Soalnya server Moodle saya kan berat banget bebannya, harus nge-handle ujian banyak. Kalau ditaruhin PDF segala macam, kasihan dia berat. Jadi PDF sebenarnya terlalu luar. Saya kondisi kayak gitu. Kalau untuk kasus yang ini malah lebih gampang kalau PDF-nya udah ada di dalam semua. Jadi pas backup restore udah ada semua. Ini next, hajar abis. Nih terusin lagi, ada yang perform restore aja udahlah. langsung lah. Oh, udah cuma gitu doang restore. Gampang. Yang satunya nggak usah, Pak? Boleh, tapi lama ntar harus satu-satu. aja. Oh, musim ini. Yang penting teori. Harus satu-satu sih. Nah, yang perlu kita kerjain sekarang adalah ini gimana ya? Jadi yang jadi menit. Hah? 25 menit. Lama emang restore. Iya. Lama banget. Jadi yang paling nyebelin restore. Bayangin ini 25 menit satu. Oh, iya. Lu ada berapa? Itu Itu jadi. berapa mega tadi? Cuma 200 kilobyte. Oh, iya. 200 Udah tuh ada yang 30 giga mega. Makanya. Oh, karena filenya ditaruh Iya. situ semua. Maaf, ada urusan restore. Nah, itu yang jadi masalah kalau udah banyak course yang harus di-restore. Makanya gue pengen tahu gimana caranya lu nge-restore segitu banyak itu. Saya pengen tahu sih sebenarnya. BBB ya. Orang-orang itu Iya. kerjanya gimana. Iya. Kalau saya akan download database, saya restore database langsung dari database. Oh, database aja. Bukan dari Iya. front end seperti ini, enggak. Saya database yang dihajar. Itu lebih cepat sih. Lama juga sih. Dia lebih cepet sih daripada kayak gini. Iya. Itu awas malah dia mintanya. Bubar. Nah, Kalau nggak ini lu kerjain aja ntar besok-besok ya. Kan, Iya. kan filenya udah ditaruh situ. Hmm. Oke. Yang perlu dikerjain lagi adalah gini nih sebenarnya. Skenarionya kan ini dilepas dari jaringannya UT. Si DNS-nya hidup sendiri dengan IP 192.168.88 sekian. DHCP-nya hidup dengan itu, dan semua user akan dapat IP, user pakai WiFi, nembak dari situ. Nah, cuman kita harus merubah config PHP-nya punya Moodle supaya IP-nya nggak 172.16 lagi. Oh, yang tadi itu ya. Ya, jadi ini semua udah standby, udah siap. Yang perlu dikerjain cuman config PHP Moodle dirubah supaya IP-nya 192.168. Terus yang harus dirubah juga ETC net plan-nya dirubah supaya pakai punya internet offline. Jadi cuma 2 yang dirubah itu, terus di reboot. Nah, kita harus masuk, terus kita nge-web, bisa nggak nge-web pakai UT Access ACD ke /Moodle ya. UT Access ACD /Moodle buat masuk situ. Bisa juga sebenarnya UT Access ACD langsung dapat Moodle bisa, tapi nanti harus dirubah di Apache-nya, harus dirubah supaya Moodle aja ya. kalau folder home-nya tuh Moodle jadi home-nya dia. Kalau nggak mau pusing /Moodle. Kalau nggak mau pusing. Udah cuma itu aja sih yang harus dikerjain. PR ya. PR.
1 minggu. Lepas dari UT. PR 1 minggu ngelepas dari UT. PR, kalau nggak PR yang gini, yang pertama upload course, restore course di sini dengan kondisi dia masih nyambung ke UT, restore course bisa nggak? Terus udah restore course beres, terus lepas. Nah ini lepas tadi 2 yang harus di set, net plan supaya IP-nya IP 192.168.8 sekian, sama konfigurasi dari siapa namanya, si Moodle. Nanti dia booting, Moodle akan masuk, harusnya Moodle-nya beres masuk, mudah-mudahan. Nah cuman nanti kan kita harus ngetes tuh jalannya masalah nggak. Kalau perusahaan digitalnya pasti jalan. Yang akan masalah lagi adalah ini kita belum, waktu dia nyala kita belum ngeset supaya wikinya nyala. Iya. Jadi harus set juga wiki nyala supaya nanti pas nyala ada model, ada wiki, ada perusahaan digital, semuanya udah bisa belajar online semua di situ. Udah cuma gitu doang. Beres. Wikinya udah ditaruh. Oh, kita lihat sekarang ya. Wikinya. Kita nyalain ya. Oke. Nyalain. Masuk ke ini lagi. Buka contekan. Ada Fatoha nyontek lagi. Iya, pasti tak contek nanti. Masuk ke ada di ada di ini sih. Ada di e-learning. Oke. Konten ada di konten. Oke, ada wiki. Yang mana nih? Yang atas. Perusahaan digital sederhana yang tadi ya. Udah ya. Nah ini nih. Mirror Mirror web internet. Oh enggak, bukan. Yang Kiwix. Oh, Kiwix. Kiwix itu. Kalau mirror web itu web di copy ya. Belum gua terangin juga sih. Jadi utuh. Ya nanti kita harus ngasih tahu mau berapa ini. Utuh sih. Kita harus ngasih tahu mau berapa layer ke bawah di copy. Temen butuh waktu. Saran saya gini, yang di copy situs-situs pendidikan. Misalnya UTACD, UIACD, terus ada Diknas. Jadi situs-situs kayak gitu kalau ada waktu ya dikopiin supaya anak-anak, oh ini kayak buat pendidikan banget gitu, masuk ke Diknas. Tapi nanti harus di DNS harus ditulis. Jadi Diknas adalah 192.168.888. Jadi itu nyebelinya di situ. Kita ngopi dan kita akan taruh di var www. Nanti dari luar bisa akses. Cuman nanti DNS harus ditipu semua. Jadi harus melakukan penipuan DNS. Jadi kerja keras banget kalau nggak. Jadi tekniknya gampang, cuman nyebelin. Padahal di sini ya. Ya. Dan itu dipakai di Afrika. Teknik itu dipakai di Afrika. Soalnya di Afrika kan internetnya parah banget. Jadi saya belajarnya sama orang-orang Amerika yang jadi relawan buat bantu internet Afrika. Jadi waktu itu saya ke Amerika, saya perhatiin gimana caranya lu nipuin internet yang blow on itu. Oh, caranya di copy aja. Dan kopinya dengan bangga, gua copy nih MIT segala macam, gua copy ke hard disk berapa tera. Oh, gitu caranya, terus dikopiin ke Afrika, terus ditipu DNS-nya. Udah. Jadi ini bukan ide baru banget sih sebenarnya. Cuman ya kita modif-modif dikit lah. Nah, kita masuk sini Kiwix. Yang belum dikerjain adalah copy yang Kiwix bahasa Inggrisnya belum. Ini kenapa ya? Coba reload. DNS. Ini sambungan lepas kali ya? Hah? Nah, Nyala ya? Ini nggak nyambung ini. Server gue mati kali ya? Hah? Tapi ini Jalan Pak. satu day. Kayaknya ininya kali Pak. Hah? Nyala Ini ya? kali ya? muted lagi. Oh, Buka stop ini. di situ. Nggak tahu kenapa. Aku curiga nih, mencurigakan. Oh iya Pak. Hah? Kenapa? Nggak mau nih. Sambungan saya ya? Sambungan gua nggak beres ini. Coba masuk ke ping dulu, ping. Itu di UT yang di Dell. Ping. If config aja, if config lah. Hilang kali. Hilang nih. Enggak. Coba ping 172.16.971 971 ya.
Kok 1 sih Pak? Bener ya? Routernya berapa? 1 kan? 1 kan? Hidup ya? Hidup. Coba ke 30 Mati. hidup. Coba dik ono centro RID .or.id center.or.id ya betul. DNS-nya kagak jalan. Kenapa? DNS-nya nggak jalan ini. Ini nih. DNS-nya berapa ya? Sorry. Berapa DNS-nya? Nggak ingat lu. Ini ntar gue contek sini lah. Lihat contekan biasa. DNS 203 217 140 14. 203 kegapal. Hah? Copy paste. Emang bisa? Bisa. Oh, lu dasar setan. Bener bisa ya. Misalnya. Dasar. Oh, wih, langsung beres. Tadi yang masalah masuk. Oke, lanjut. Wow. Jadi ini caranya gini Pak, buat instalasi pakai Kiwix. Jadi aplikasinya namanya Kiwix. Kiwix itu, jadi si Wikipedia udah download, bukan download, dia nyediain file backup. Terus bisa dilihat, bisa pakai Kiwix. Oke. Sekarang kita tinggal, ini udah dikerjain kan? Ini tinggal di run Kemarin aja. absen soalnya. Ini di run aja. Iya. Oh, jadi gua terangin lagi lah. Sini ke atasin gua terangin ya. Bawahin. Jadi Kiwix bisa di-download dari download kiwix.org. Itu bukan source, itu udah exe. Tinggal dipakai. Jadi ini exe. Kiwix Tools itu target set itu exe. Tinggal dipakai aja. Oke. Jadi masuk ke user local source, kita ambil. Ini udah file exe, tinggal ditar aja, dibuka, dapat file exe-nya. Nah, udah gitu kita download backupan Wikipedia sama Wiktionary. Dari yang terbaru. Ya sebulanan yang paling terakhir lah kira-kira. Bisa diambilnya dari download kiwix.org. Formatnya zim, bukan zip. Formatnya zim. Ini formatnya dia lah pokoknya. Nah, ini ada Wikipedia bahasa Indonesia.id, ada Wikipedia yang English EN. Yang ini yang download yang ID-nya doang. Oke. Jadi saya harus download yang Inggris juga nih sih sebenarnya ya. Ntar kita akan kerjain yang Inggris juga ya. Ini kondisinya udah yang bahasa Indonesia doang. Ini downloadan bulan 2021 bulan 9. Oke. Iya, relatif baru ya. Jadi ntar dia biasanya tiap bulan dia akan update sih. Makanya sarannya buat seluruh Republik Indonesia, tolong Wikipedia diisi supaya bisa nyebar ke sekolah-sekolahnya jadi gampang. Tapi teknisnya di Wiki itu yang ngisi semua orang bisa ngisi kan Pak? Ya bikin username password, bikin account doang sih. Soalnya mereka akan ngecek dulu ini yang ngisi orang baik-baik atau orang gitu ya? jahat. Kalau Ono kan jahat jelas ya, biasanya gue akan diblokir sama Wikipedia. Dan gue pernah di-delete sama Wikipedia. Bener. Karena soalnya gini, Wiki itu dia akan lebih suka tulisan ensiklopedia. Misalnya kursi adalah benda yang kakinya 4, terbuat dari kayu misalnya, bisa ditaruhin buku di atasnya, titik habis. Kalau saya nulis, saya kan nulisnya rada-rada lebay. Kursi ini benda kakinya 4. Kalau kita pakai senderan enak banget rasanya. Apalagi kalau dipakai di delete Pak. Asli. Saya waktu itu nulis tentang sejarah internet Indonesia sih. Cuman kan sebagai penjahat di Republik ini kan sejarahnya jadi ada nuansa-nuansa macam-macam dimasukin ya. Oh, itu di delete langsung, delete kalimat ini, delete gitu.
Waktu itu saya ngajakin Ibam. Tapi itu kan banyak author di sana ya. Berarti yang dilihat juga autornya itu kan. Kayak moderator. Iya, moderatornya. Ada moderatornya. Jadi ada moderator di Wikipedia. Jadi mereka akan monitoring. Sebelum dipublish. Orang kita apa orang bule? Orang kita. Orang kita. Cuman kadang-kadang saya kenal kan belinya. Nggak suka sama Bang Ono kali kenal Pak? kan? Ya kenal. Akhirnya kenal. Makanya gue kalau ketemu sama anak lagi ketemu sama anak Wikipedia kan ngomongnya enak. Apaan lu ngeliat tulisan gue? Tahu aja. Tapi kan bagusnya sejarahnya ada di situ, sejarah delete-nya ada kan ya? Hah? Sejarah delete-nya ada. Enggak, akhirnya saya bikin wiki sendiri. Oh. Jadi bikin yang wiki yang Ono Center, karena yang di situ di delete. Jadi gue bikin daripada gue berantem, gue bikin aja sendiri, susah-susah amat, gue bikin sendiri aja. Makanya di Wikipedia ada sejarah internet Indonesia. Itu yang lebih lengkap daripada yang sono. Itu kisahnya. Beres ya. Jadi ini di download, nanti kita kerjain juga yang bahasa Inggris lah sekalian. Oke. Sekarang ke bawah buat running cuma gini doang sih. Ini buat ngeran. Jadi masuknya ke Wikitools tadi kita download yang butuh wiki server. Dan udah gitu kita tentuin portnya berapa. Perhatiin portnya ada dua, beda ya, 8080 sama 2081. 8080 kita pakai buat ngasih lihat Wikipedia, 8081 buat Wiktionary. Tapi dua-duanya bahasa Indonesia. Ini aja di select aja, ini yang CD ya, itu select, klik kanan copy, masuk ke terminalnya server sana. Coba di enter, jalan nggak? Mantap. Oke. Ini Del, bukan yang UT. Ini nih. Oke, coba enter. Oke, klik kanan paste. Enter. Oke. Ini kondisi server wiki udah. Nah, ini harusnya ditaruh kayak kalau di Windows namanya auto exec bat. Harus cari-carilah gimana caranya bikin auto exec bat di server ini. Bisa sih harusnya. Cuman ini versi baru jadi berubah dia caranya. Dulu biasanya ditaruh di RC lokal, sekarang berubah. Sekarang kita coba masuk sini. Masuk browser, buka tab baru. Wah, udah asal. 172.16.97.30 titik 2 80 enter. HTTP Harus gitu ya. iya, http:// kalau nggak di HTTP soalnya enter. Hah? Reviews. Hah? Oh, lu koma, titik apa koma sih? Koma deh itu kayaknya. Hah? Yang ini? Titik Pak. Yakin tuh titik? Nih. Kenapa nggak mau? Coba. Titik dua bukan dua. Mau. Nggak mau apa titik dua? Dua titiknya tuh. Iya titik dua, sekali aja. Flash wiki kali ya? Hah? Enggak. Coba penasaran. Kemarin jalan kan ya? Jalan. Kemarin jalan kan? Ini udah bener nih. 80 http://172.16.97.30 80. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalan tuh. Oh, ada Oh, iya. istilahnya. 172 8081. Ini harus kasih HTTP ya. Ini jalan. Ini bentuknya kayak gini. Coba tulis Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Bentar. Jadi dia udah ngeliat ke dalam situ sekarang, bukan di internet ini. Wikipedia-nya lokal. Tapi lemot gara-gara ini lagi beban lagi tinggi gara-gara lagi restore ini ininya. Atau dimatiin kali gimana ya? Nanti kalau Ini ada masalah besar restore-nya nih. iya. Kita nggak tahu nih ada masalah. 2 hari ya. Nggak tahu Tidak masalah. selama itu biasanya. Biasanya nggak selama ini sih. Bunuh aja Pak. Bunuh aja lah. Coba lihat yang ini.
Jadi udah sebenarnya intinya lah ini kalau Wiki udah ada situ jalan ya? ini wiki udah lokal situ. Udah gitu doang. Udah. Jadi ada wiki bahasa Inggris bahasa Indonesia kalau bisa ya kayaknya ya. Wiki bahasa Inggris bahasa Indonesia, ada perpustakaan digital, ada Moodle, ada udah enak hidupnya sih sebenarnya. Yang jadi masalah tinggal mau seberapa besar hard disk yang mau ditaruh itu aja sih. Yang jadi masalah sih itu aja. Di hard disknya ya, space-nya ya. Iya. Jadi minggu depan kita ulang ini ya, install di sini. Kalau bisa bukan minggu depan sih, besok gue kerjain. Jadi minggu depan udah selesai. Cuman kalau mau ngerjain ini direkam. Iya. Rekam sambil ngomong loh. Iya. Bisa. Kalau rekam nggak ngomong. Nah ini bisa keluar nih. Klik. Langsung gitu ya. Ini adalah tulisan tentang UT yang ada di Wikipedia. Terus dibikin backup, terus kita keluarin lagi di sini backupannya. Jadi kalau bisa diupdate semua terus yang ada di Wikipedia di internet supaya ini. Jadi harusnya dikasih tahu ke semua guru-guru, semua orang yang memang pengen ngasih ilmu ke orang, dikasih tahu bahwa Wikipedia itu bermanfaat loh. Iya. Walaupun banyak sekali dosen yang bilang nggak bermanfaat, tapi bermanfaat sebetulnya. Nggak apa, tadi kan kita downloadnya yang bahasa 2021 9 ya. Di sini kita berarti update-nya gimana Pak? Ininya aja, jadi masuk ke Itu wikinya. seluruhnya Pak Ono ya? Apa? Seluruhnya itu? Enggak sih, kemarin kita lihat yang personal nggak dimasukin. Kayak Ono kan ada di Wikipedia sebenarnya. Ono hilang. Jadi yang umum aja. Bisa dipilih ya memang ya? Nggak tahu kriteria milihnya apa, dia nggak tahu saya. Coba masuk ke Kiwik mana? Nah ini ngambilnya di sini nih, download kiwix.org/zim/wikipedia. Coba masuk ke, jangan sampai sini, buka tab baru. Buka tab baru aja. Buka tab baru ya. Download.kiwix.org. Iya itu. Apa tadi? Rilis ya? Bukan. Kayaknya bukan rilis. Coba lihat URL tadi apa? Zim. Back lagi. Zim. Oke. Wikipedia. Ini ada banyak sih, ada WikiHow, ada Wikisource, apa banyak loh. Wiki itu banyak dia proyeknya. Yang sering kita kenal cuma Wikipedia doang. Tapi sebenarnya dia punya banyak proyek. Wikisource apa sih? Oh. Wikisource apaan kagak tahu dah, pokoknya ada juga Wikipedia. Nah, yang kita download kan yang .id aja Indonesia. Kita cari yang EN. Nah, yang EN ini ada banyak. EN splitnya lebih parah lagi ya. Ada astronomi, ada parah EN itu. Climate change ya. Ada chemistry. Gila dahsyat EN ya. Iya. Indonesia semua masuk satu file. EN ternyata di split lagi termasuk bidangnya aja dia. Parah. Ya udah mau EN yang mana nih yang sesuai sama UT aja deh. Iya. Seikhlasnya aja mau apa yang mau di-download. Saya baru tahu juga EN kayak gitu ternyata. Ini aja kriket. Football. La ilaha illallah, nggak penting banget. Pantesan tidak ini. Golf, ice hockey. Story. Indian cinema. Ada Hollywood kagak? Hollywood cinema kagak ada. Indian cinema ada. Buset. Ini movies. Movie Hollywood ya. Yang mana Pak? Ya udah, ya segitu banyak. Ternyata gue juga baru tahu segitu banyak. Ya, ambil salah satu aja. Jadi nanti intinya ini file zim ini di download. Nanti kan di sini coba balik lagi ke sini, balik lagi ke ini. Balik lagi ke inilah ke ini saya. Nih, mana sih yang Kiwik ini? Nah, ini download. Oke, masukin ke folder sini user local source Kiwik tools ini. Nanti ya tinggal masukin situ. Nah ini pokoknya ada di ada di Wikisource sama file itu ada di folder yang sama. Nanti kita tinggal jalanin aja Wikisource port berapa, file mana yang dikasih lihat. Tapi portnya harus diganti-ganti ya. Misalnya 8080 buat ID,
Wikipedia 881 buat ID Wiktionary, nanti EN chemistry atau social science atau apa sendiri ya. portnya beda-bedain 80 kan udah dipakai 8080 8081 dipakai lagi 8082 83 gitu, kita bikin daftar aja udah. Tergantung dari SIM-nya nanti ya. Iya. Iya. Saya nggak nyadar kalau bahasa Inggris banyak gitu. Parah banget. Jadi mungkin kalau mau juga harus kita data mau file SIM yang mana yang mau dikasih buat anak-anak UT. Tadi berapa 80 ya nanti yang Wikipedia 80 bahasa Indonesia ya. Okay. Wikipedia bahasa Indonesia 80. Kalau udah kayak gini baru kita lihat manfaat dari Wikipedia, kelihatan banget. Sekarang bisa kita buat offline. Berarti kalau mau update, Ini ada all yang tinggal download lagi aja. Tapi nanti file waktu ngeran Kiwix-nya, file yang update yang kita buka. Jangan. Ini kalau all max sih 82 GB, Pak. 82 GB kalau semuanya ya. Pantas gede banget. Banyak banget sih ini. semua kategori tari itu ya. Iya. Ya udah tergantung. UT harus milih sih mau yang Iya, mana pasti. sih. Gue juga baru sadar segitu banyak. Filenya udah 80 giga. Sadis banget. Ini kalau yang mini 11 GB juga udah gede juga. Mininya aja. Mini tuh nggak ada gambar loh. Ini nggak Jadi ada cuma gambar. tulisan doang. Kalau Maxi ada gambar, video nggak ada lah. Tapi gambar ada deh. Makanya tadi yang Indonesia kan saya Maxi. Soalnya perlu gambar kan. Itu ada tuh berubah. Mana? Oh, ini cuma bukan yang personal loh, Pak, cuma mention Cuman doang. iya, mention. ononya diklik nggak ada. Nggak ada. Jadi klik ono. ada nih karena banyak yang nggak suka, Pak. Iya sih. Karena jahat banget. Jahat emang. Membuat Telkom nggak laku. Nabi juga nggak disukai. Berat banget. Dia beruber. Berat, Pak. Coba ada Rudiantara ada dia. Coba Rudiantara bisa diklik sialannya. Tuh bisa diklik, ono nggak bisa diklik. Tian nggak bisa diklik. Nggak bisa ya. Tian Belawati nggak bisa diklik dia. Siapa lagi ya? Pokoknya menteri sama presiden bisa. Sisanya nggak ada yang bisa. Mustari mau dicari, Pak. Coba Mustari. Soalnya aktor sinetron. Gas Mustar. Sang pemimpin loh, sang pemimpin, Pak. Sang pemimpin. Nggak ada. Nggak ada. Kok banyak Bariska sih? Bariska tuh apa sih? Brasika. Berasika. Berasika tuh apa? Wah, tanaman. Sampai kemana-mana. Apa hubungannya sama Mustari? Oh, ini Bayam Mustar. Bayam Mustar. Bayam Mustar tuh apa sih? Nggak tahu. Bayam ya. Bayam. Spesies bayam kan. Ada mustar coklat lah. Umum berarti ya. Dia kagak tahu dia. Kagak tahu juga. Baru tahu ya. Iya. Kasihan deh lo. Ini Kiwix tadi ya. Kiwix. Ini Kiwix. Kiwix. Keren kan, Pak? Boleh juga ya. Keren kok. Dan kemarin ngobrol sama anak-anak Storage Wikipedia. knowledge itu memang. Anak-anak Wikipedia saya bilangin bahwa anak Wikipedia nggak tahu kalau ada kayak ginian. Loh. Wikipedia Indonesia nggak tahu kalau ini bisa dibikin offline. Jadi baru tahu, saya kenalin baru tahu. Jadi saya baru bilang sama anak-anak Wikipedia, lu bikin aja proyek supaya Wikipedia ada sekolah-sekolah yang nggak ada sinyal. Iya. Gitu. Bikin offline. Kalau sama UT kan lebih dahsyat, udah Wikipedia offline, udah gitu perpustakaan Betul. digital offline, e-learning yang offline semua kalau sama UT. Gitu. Pak Ono nih katanya mau beliin ini, Pak. Iya, gua cari surabi oncom. Ada nggak surabi oncom? Ada dong. Oh, serabi. Yang mana ada terapi? Ada, Pak. Enak gitu. Tapi di Jakarta oncomnya nggak ada yang enak. Ada terapi ya? Ada ke Lembang. Di Pengkolan, di Pasar Lembang, di Pengkolan itu ada jualan serabi oncom, enak, paling enak di dunia itu. Cuman nggak ada di sini, jadi saya rada menyesal tinggal di Jakarta itu.
deh. Lapar mah iya, udah jangan buka. Yaudah ya. Ini di save dulu. Yang mana Pak? Ini rekaman Oh di save. iya, kita kemana-mana di